Infinix mungkin dikenal karena banyak hal, namun ponsel gaming bukanlah salah satunya hingga saat ini. Dengan Infinix GT 10 Pro, ponsel jenis ini biasanya menghadirkan beberapa fitur tambahan yang disesuaikan dengan kalangan gaming, begitu juga dengan GT 10 Pro yang memberikannya. Sedikit berbeda dari ponsel gaming lain yang pernah kita lihat dibandingkan ponsel andalan, ponsel ini lebih merupakan ponsel berbasis nilai yang bertujuan untuk menghadirkan performa bagus dan estetika gaming. Beberapa fiturnya yang lebih menonjol mencakup chipset Dimensity 8050, layar OLED 120 Hz, dan layar OLED, kamera utama 108 megapiksel, tetapi selain itu, desain ponsel yang menarik perhatian Infinix menyebutnya CyberMedia dan dikemas dengan mesin seperti stiker, dan dalam kasus kami, aksen oranye baik bagian belakang maupun bingkai datar terbuat dari plastik mengkilap. Namun ponsel tetap terasa kokoh dengan cengkeraman yang layak. Seperti yang sering Anda lihat pada ponsel bergaya gaming, terdapat LED di sisi belakang, di samping kamera, menyala selama bermain game, dan juga berfungsi sebagai indikator untuk notifikasi dan panggilan masuk. Serta mengisi daya tampilan GT 10 Pro adalah OLED 6,67 inci dengan resolusi 1080p dan kecepatan refresh 120 Hz, memberikan kontras yang luar biasa dan juga sedikit lebih responsif daripada yang biasanya Anda lihat dengan kecepatan pengambilan sampel sentuh 310 Hz, meskipun itu kurang dari ponsel gaming kelas unggulan yang didukung panelnya. Untuk warna 10 bit juga, meskipun tidak ada dukungan untuk video HDR dan akurasi warna, bukanlah salah satu keunggulan layar. Bahkan setelah Anda mengutak-atik opsi warna, Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan nada yang sempurna. Kecepatan refresh yang tinggi dari GT 10 Pro bersifat adaptif. Anda bisa mendapatkan 120 Hz untuk memperlancar gesekan dan pengguliran Anda, dan ini dapat diturunkan hingga 60 Hz saat layar dalam keadaan diam untuk menghemat energi, dan dalam hal kecerahan, kami mengukur maksimum sekitar 500 nits dengan penggeser manual, dan ini dapat meningkat menjadi 700 nits ketika dalam mode otomatis tidak apa-apa. Tetapi ada pesaing di luar sana yang lebih terang. GT 10 Pro memiliki jack headphone tradisional dan sepasang speaker stereo. Speaker memiliki kenyaringan yang sangat baik dan kualitas audio yang layak. Tetapi pada volume maksimal, start tertinggi untuk berdering, kami telah menautkan sampel audio yang dapat Anda dengarkan ke pembaca sidik, jari yang berada di bawah layar, responsif. Meskipun kami bukan penggemar penempatan rendah di dekat bagian bawah ponsel, Anda bisa mendapatkan Infinix GT 10 Pro dengan 266 GB penyimpanan dan dapat diperluas melalui kartu micro SD antarmuka. Di sini adalah Infinix Exosos 13 di atas. Android 13 dilengkapi dengan banyak aplikasi, pra-install, dan tampilan. OI disesuaikan dibandingkan dengan apa yang Anda dapatkan dengan stok Android di XOS. Naungan notifikasi dipisahkan menjadi dua, seperti pada MIUI Xiaomi. Menggesek ke bawah dari sudut kiri atas menampilkan notifikasi, sementara menggesek ke kanan atas menampilkan tombol cepat dan kontrol lainnya. Ada laci aplikasi berdasarkan abjad dengan bilah pencarian dan aplikasi terbaru di bagian atas. Tidak ada cara untuk nonaktifkan laci aplikasi. Jika Anda ingin menyimpan semuanya di layar beranda meskipun bilah sisi panel pintar berisi pintasan, dan cukup dapat disesuaikan, dan Infinix menjanjikan 1. Pembaruan Android utama dan 2 tahun patch keamanan yang sebenarnya di bawah standar industri saat ini. Ada beberapa fitur tambahan di sini terkait dengan permainan yang masuk akal. Ponsel gaming ingin mengatur permainan mereka ke dalam ruang yang nyaman, dan GT 10 Pro tidak berbeda dengan X Arena Hub ini. Dalam pengaturan, Anda mendapatkan berbagai opsi seperti mematikan notifikasi, berbagai optimasi, dan grafik peningkatan dalam game yang telah Anda tambahkan ke arena. Anda juga mendapatkan toolbar dalam game dengan pintasan yang mudah digunakan, termasuk mode kinerja dan dukungan aplikasi mengambang. Anda bahkan memiliki opsi pemetaan kunci
untuk volume naik dan turun ponsel. Tombol yang dapat Anda gunakan untuk menerjemahkan ini, input layar yang membuat GT 10 Pro lebih seperti ponsel gaming meskipun tidak memiliki tombol pemicu bahu. Sekarang mari kita bicara tentang chipset. Ponsel ini adalah MediaTek Dimensity 8050 yang secara teknis merupakan chip baru, tetapi hampir identik dibandingkan dengan Domesticity 1300 dan Domesticity 1200 yang kami lihat dalam beberapa tahun terakhir. Dilihat dari tolok ukurnya, Dimensity 8050 dioptimalkan dengan baik, dan kinerjanya setara dengan Dimensity 1300 seperti yang kami perkirakan. Itu cukup untuk memberi GT 10 Pro keunggulan yang signifikan dibandingkan kompetitornya dalam hal dari kehebatan CPU dan GPU. Performanya masih belum seperti yang Anda temukan pada ponsel gaming lain yang menghadirkan perangkat keras unggulan paling mutakhir. GT 10 Pro menawarkan pendinginan ruang uap, dan selama uji stres kami yang berkepanjangan, GT 10 Pro menurunkan kinerjanya menjadi sekitar 70%, tetapi tetap stabil setelah itu. Namun kami mengharapkan manajemen thermal yang lebih baik, karena chipset ini tidak terlalu kuat. Bisa dibilang, masalah terbesar dengan kredensial game GT 10 Pro adalah kami tidak dapat menjalankan game apapun pada 120 Hz, bahkan yang kami tahu dapat melampaui 60 FPS, meskipun Anda memaksa 120 Hz. Dari pengaturan tampilan, Anda masih dibatasi hingga 60. Dalam hal masa pakai baterai, GT 10 Pro bekerja dengan baik dengan baterai berdaya 5000 mAh ini. Mampu memperoleh peringkat ketahanan 112 jam. Ponsel ini dilengkapi dengan pengisi daya 45 watt dan cepat mengisi daya untuk kisaran harga mulai dari 0 hingga 73% dalam waktu setengah jam. GT 10 Pro dilengkapi dengan 3 kamera di punggungnya, tetapi hanya kamera-kamera utama 100 megapiksel sangat berguna. 2 lainnya adalah kamera makro 2 megapiksel dan sensor kedalaman. Kamera utama menyimpan foto 12 megapiksel secara default dan berfungsi dengan baik di siang hari. Jumlah detailnya bagus dan rentang dinamisnya lebar. Warnanya sedikit teredam, tidak terlalu buruk. Mode potret berfungsi baik dengan penampilan wajah dan menangkap detail yang cukup, namun pemisahan latar belakang agak kurang. Meskipun sensor kedalaman khusus dalam kondisi cahaya rendah, GT 10 Pro menghasilkan foto yang dapat digunakan, kebisingan tetap terjaga. Kontrolnya berkat peredam bising yang berat yang sayangnya mengaburkan beberapa detail halus. Sorotan seringkali terpotong, tetapi bayangannya tidak terlalu gelap. Mengaktifkan mode malam super, mencerahkan seluruh pemandangan, dan menyeimbangkan bayangan dan sorotan sedikit lebih baik, tetapi sebenarnya mengurangi detail halus lebih lanjut. Video 4K dari KMD utama sangat bagus, detailnya dengan pemrosesan yang matang dan warna yang menyenangkan, namun perekaman dalam 4K hadir tanpa stabilisasi, mengaktifkan mode ultra stabil, membatasi resolusi hingga 1280p, dan mempersempit bidang pandang, tetapi menawarkan kehalusan yang baik. Cuplikan inilah tampilan close-up dari kamera makro, 2 megapiksel, tidak mengesankan seperti yang Anda harapkan, dan akhirnya selfie dari kamera depan, 32 megapiksel, memiliki banyak detail dan rentang dinamis yang lebar, namun warnanya mungkin sedikit lebih hidup. Jadi itulah Infinix GT 10 Pro dipasarkan sebagai ponsel gaming, dan Anda mendapatkan estetika dan beberapa fitur perangkat lunak yang disesuaikan untuk bermain game. Tetapi Anda kehilangan banyak fitur yang diharapkan oleh para gamer. Dari perangkat ini, seperti tombol pemicu khusus dengan kinerja berkelanjutan yang luar biasa atau bahkan kecepatan bingkai yang tinggi. Dukungan untuk permainan, tetapi selain itu, ini adalah mid-ranger yang sangat kompetitif dengan kinerja terbaik untuk harganya dan layar yang bagus, pengisian daya cepat dan kamera yang dapat diandalkan. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih.